Final SEA Games 2025 antara Timnas Voli Indonesia versus Thailand berubah menjadi laga paling kontroversial di Asia Tenggara. Bukan karena kualitas permainan, melainkan karena keputusan wasit yang dinilai merugikan Indonesia secara brutal. Legenda voli dunia asal Brasil, Giba, angkat bicara dan menyampaikan pernyataan keras. O Giba Neves começou na Olimpíada de 2004, Sim. né, que eu estava realmente numa fase muito boa, tanto que eu fui o melhor jogador da Olimpíada na época. E ele pegou e começou a falar Giba Neves, e todo mundo começou a me chamar na vila de Giba Neves. Eu não sabia por quê, porque eu tava jogando e não sabia da transmissão, a gente não assiste Não tinha- Não tinha internet igual é hoje, né? Exatamente. E eu falei, que diacho que esse Giba Neves, que todo mundo tá me chamando dos outros esportes, eu não sei o que é isso, cara. Aí eu perguntei acho que do Zé Inácio, que era o preparador físico, ele falou, cara, o Galvão Bueno, todo jogo agora ele fala só Giba Neves. E pegou. E na rua as pessoas não falam às vezes, oi Giba, fala Giba Neves. Então assim, ficou mesmo uma marca, né? Tanto que eu fui conversar com o Galvão na época que eu fui lançar o livro. Ia menilai kekalahan Indonesia tidak wajar, bahkan menyebut kemenangan Thailand tidak pantas dibanggakan. Mulai dari spike Rifan Nurmulki yang jelas masuk tapi dinyatakan out, challenge Indonesia yang diabaikan, hingga tuduhan double touch di set kelima, semuanya memutus momentum Garuda di saat paling krusial. Yang lebih mengejutkan, pelatih Thailand sendiri mengakui tekanan besar dari mental dan kualitas Indonesia. Ini bukan sekadar kalah skor. Ini soal keadilan, martabat, dan sportivitas yang dipertanyakan. Indonesia kalah di papan skor, tapi menang di mata dunia. Apakah ini final olahraga atau panggung perampokan terang-terangan? Yuk, kita bongkar. Final SEA Games 2025 seharusnya jadi malam pesta. Malam pengukuhan. Malam ketika Indonesia bilang ke Asia Tenggara, ini wilayah kami. 4 kali juara beruntun bukan kebetulan. Itu hasil kerja keras, sistem, dan mental baja. Tapi yang terjadi di Huamark Indoor Stadium malam itu bukan pesta. Itu perampokan, terang-terangan, di depan kamera, di depan ribuan pasang mata. Indonesia tidak tumbang karena kalah kualitas, tidak runtuh karena kalah nyali. Indonesia dijatuhkan, pelan tapi pasti, dengan peluit, dengan keputusan, dengan sikap yang pura-pura netral tapi baunya kemana-mana. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di final, di panggung paling sakral, di momen yang seharusnya bersih, awal malam yang sudah terasa tidak beres. Dari set pertama saja, aura aneh itu sudah terasa. Bukan cuma di lapangan, tapi di bangku penonton, di pinggir lapangan, bahkan di cara wasit meniup peluit. Kontak kecil pemain Thailand dibiarkan. Sentuhan yang sama dari pemain Indonesia, peluit langsung bunyi. Ritme Indonesia mati sebelum sempat hidup. Ini bukan soal 1-2 poin. Ini soal pola. Soal keberpihakan yang konsisten. Indonesia tertinggal, iya, tapi masih wajar. Final itu tensi tinggi. Namun yang bikin geram, setiap kali Indonesia mau naik, setiap kali momentum mulai beralih, selalu ada saja keputusan yang memotong napas. Dan puncaknya datang. Momen yang sampai sekarang masih bikin darah naik. Spike Rifan masuk, tapi dibilang keluar, di situ kita tahu. Rifan Nurmulki, pemain paling berpengalaman, pemain yang tahu betul kapan harus memukul keras, kapan harus cerdas. Dia spike, bola jatuh, masuk, jelas, menyentuh garis, satu stadion terdiam, lalu wasit angkat tangan. Out. Out dari mana? Dari mimpi buruk mungkin. Indonesia langsung minta challenge, bangku pelatih berdiri, pemain yakin, publik yakin, tapi apa yang terjadi? Challenge seperti formalitas kosong, diputar sekilas, lalu keputusan tidak berubah, tidak ada penjelasan meyakinkan, tidak ada transparansi, tidak ada rasa keadilan. Di momen itu, satu hal jadi jelas, ini bukan soal salah lihat, ini soal tidak mau melihat. Momentum Indonesia mati di situ. Dan wasit, tenang saja, seolah baru saja meneguk kopi. Challenge Indonesia. Ada, tapi seperti tidak pernah ada. Ini yang bikin makin menyakitkan. Challenge itu ada di aturan. Teknologi itu ada untuk keadilan. Tapi di final ini, challenge Indonesia terasa seperti pajangan. Ada, tapi tidak benar-benar dipakai. Diputar, tapi tidak dianalisis. Dilihat, tapi tidak dipertimbangkan. Sementara di sisi lain, keputusan-keputusan abu-abu selalu jatuh ke Thailand. Lucu ya, final sebesar ini.
teknologi lengkap, tapi keadilannya seperti hilang sinyal. Dan ketika Indonesia mencoba bertahan secara mental, ketika mereka bilang ke diri sendiri, tenang, main saja, pukulan berikutnya datang di set paling kejam. Set kelima, saat peluit lebih tajam dari smash. Set kelima itu neraka, bukan cuma karena capek, bukan cuma karena tekanan penonton, tapi karena setiap poin terasa seperti ditentukan bukan oleh pemain, tapi oleh peluit. Indonesia tertinggal, berusaha mengejar, masih hidup. Lalu datang momen yang sampai sekarang jadi luka kolektif. Double touch, Rifa Nurmulki dalam tekanan, bola sulit, dia kontrol, dia serang. Wasit, double touch, semua terdiam, pemain Indonesia saling pandang. Bangku pelatih protes, tayangan ulang diputar, dan disitulah kebohongan itu telanjang. Tidak ada dua sentuhan, tidak ada pelanggaran, itu kontrol sah. Dalam standar internasional, itu legal. Dan di level dunia, keputusan seperti ini tidak boleh terjadi, apalagi di final, apalagi di set penentuan. 1 poin itu bukan sekadar angka, itu momentum, itu psikologis, itu napas terakhir. Dan poin itu dirampas. Giba bukan penonton biasa dan dia marah. Disinilah narasi ini berhenti jadi sekadar opini fans. Karena yang bicara bukan netizen, bukan akun anonim, bukan orang mabuk emosi. Yang bicara adalah Giba. Legenda voli dunia, juara olimpiade, salah satu outside hitter terbaik sepanjang sejarah. Dan dia bilang dengan gamblang, kemenangan Thailand tidak pantas dibanggakan. Kalimat itu bukan ringan, itu tamparan keras. Giba bilang kekalahan Indonesia tidak wajar. Bukan kalah karena kalah, tapi karena jalannya pertandingan dirusak keputusan wasit. Dia menyoroti pola, keputusan-keputusan krusial, momentum yang selalu patah di saat Indonesia naik. Dan yang paling penting, Giba melihat Indonesia lebih pantas juara. Bukan karena simpati, tapi karena permainan. Indonesia lebih dewasa, lebih berani, lebih siap. Menurut Giba, Indonesia tampil seperti tim besar, agresif tapi tidak brutal, berani tapi tetap terkontrol. Serangan variatif, blok hidup, transisi cepat. Sementara Thailand, beberapa set terlihat tertekan, tidak dominan, sering bertahan, bukan menyerang. Kalau pertandingan ini bersih, kata Giba, Indonesia punya peluang sangat besar untuk melanjutkan dominasi 4 gelar beruntun. Tapi pertandingan ini tidak bersih, dan semua orang yang paham voli bisa melihat itu. Ini bukan alasan, ini fakta. Ada yang akan bilang, alasan. Cari kambing hitam. Harusnya main lebih rapi. Omong kosong. Mengkritik wasit bukan berarti menutupi kekurangan, tapi ketika keputusan langsung menentukan hasil, itu bukan lagi detail kecil. Ini final. Ini set kelima. Ini poin krusial. Dan ketika legenda dunia pun bilang ada yang tidak beres, masa kita harus pura-pura buta? Indonesia kalah di papan skor. Iya, tapi di lapangan moral, Indonesia dirampok. Dan luka ini belum selesai. Mental baja timnas voli Indonesia di tengah tekanan dan ketidakadilan. Ada tim yang roboh saat diperlakukan tidak adil. Ada tim yang langsung berantakan begitu peluit terasa berat sebelah. Dan ada tim yang justru makin keras kepalanya. Timnas voli Indonesia ada di kategori ketiga. Mereka tahu sedang tidak diuntungkan. Mereka sadar bermain di kandang lawan. Mereka paham sorakan ribuan penonton Thailand bukan sekadar suara, tapi tekanan psikologis. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka lakukan malam itu, menyerah. Ini bukan cerita kalah terhormat versi basa-basi. Ini cerita tentang tim yang dipaksa kalah, tapi menolak runtuh. Huamark, kandang lawan, neraka suara. Huamark Indoor Stadium bukan tempat ramah. Bendera Thailand di mana-mana. Sorakan tiap poin tuan rumah seperti ledakan kecil di telinga. Setiap servis Indonesia disambut siulan. Setiap error Indonesia disambut sorak. Setiap keputusan wasit yang menguntungkan Thailand, riuhnya bukan main. Banyak tim akan ciut di situ. Banyak tim akan kehilangan fokus. Banyak tim akan main asal. Indonesia tidak. Mereka tetap berdiri. Mereka tetap saling tepuk tangan. Mereka tetap bicara satu sama lain. Bahasa tubuh mereka jelas.
Kalau mau menang, ambil sendiri, jangan harap kami jatuh. Set kedua, saat Indonesia bilang, kami belum mati. Set pertama berat, Indonesia tertinggal. Banyak yang mengira mental mereka akan goyah. Yang terjadi justru sebaliknya. Masuk set kedua, Indonesia meledak. Bukan meledak emosi, tapi meledak kualitas. Blok mulai hidup, serve lebih berani, serangan lebih tajam. Thailand yang tadinya nyaman, mulai kelabakan. Pemain mereka mulai banyak menoleh ke bangku pelatih. Park Won terlihat tidak tenang. Skor 25-16. Bukan tipis, bukan kebetulan. Itu pembantaian taktis. Di tengah stadion yang penuh tekanan, Indonesia mengirim pesan jelas. Kalian tuan rumah, tapi kami tidak takut. Mental itu terlihat saat semuanya melawan. Mental juara bukan soal senyum di podium. Mental juara terlihat saat wasit tidak adil, penonton tidak bersahabat, momentum dipotong berkali-kali. Dan Indonesia tetap main dengan kepala dingin. Di set ketiga, mereka tertinggal lagi. Serve net, receive goyah. Skor menjauh, tapi mereka tidak panik. Tidak saling menyalahkan. Tidak ada drama. Pelan-pelan dikejar, 15-16, 18-20, lalu 23-23. Di situ, stadion mendadak sunyi. Thailand gugup, Indonesia justru makin tenang. Meski akhirnya set itu lepas, satu hal sudah tertanam. Indonesia tidak bisa dihabisi dengan tekanan. Set keempat, perlawanan orang-orang yang menolak tumbang. Set keempat adalah bukti paling jujur tentang mental tim ini. Thailand tahu kalau Indonesia menang set ini, segalanya bisa jungkir balik. Wasit tahu, penonton tahu, tekanan makin gila, tapi Indonesia tetap menyerang. Tidak bermain aman, tidak buang bola, mereka kejar, mereka samakan, mereka balikkan. Dan ketika skor 24-23, semua mata tertuju ke satu nama, Rifan Nurmulki, bola rebound. Kesempatan terakhir, dia tidak ragu, smash. Masuk, Indonesia ambil set. Dan di situ satu hal terjadi. Thailand ketakutan. Bukan takut kalah skor, tapi takut kalah mental. Set kelima, mental baja meski dipotong terus. Set kelima itu kejam, bukan cuma karena capek fisik, tapi karena capek batin. Indonesia tertinggal cepat, 4-7, penonton makin beringas. Tapi lihat raut muka pemain Indonesia. Tidak ada wajah putus asa, tidak ada yang menunduk lama. Mereka kejar lagi, 10-13, 11-13. Di titik ini, banyak tim akan pasrah. Indonesia tidak. Mereka masih mencoba, masih melawan, masih percaya. Dan justru di saat mereka mulai mendekat, keputusan-keputusan aneh kembali muncul. Bukan kebetulan, itu pola. Park Won, orang dalam yang jujur. Yang menarik, pengakuan datang bukan dari kubu Indonesia saja, tapi dari pelatih Thailand sendiri, Park Won. Di tengah euforia kemenangan, dia tidak bersembunyi di balik hasil. Dia bicara jujur. Dia bilang Indonesia tampil di atas ekspektasi. Bahkan, dia mengakui Thailand tertekan hampir sepanjang pertandingan. Bayangkan, pelatih pemenang final di kandang sendiri mengaku tertekan. Itu bukan basa-basi, itu pengakuan. Mental Indonesia bikin Thailand ragu. Park Won menyoroti satu hal yang paling mengganggu Thailand. Ketenangan Indonesia, tidak panik, tidak terbawa emosi, tidak larut dalam provokasi. Indonesia main seperti tim yang tahu siapa dirinya. Tim yang tahu mereka pantas ada di final. Tim yang tahu mereka tidak inferior. Dan itu menurut Park Won adalah tanda tim besar. Rifan, monster di tengah keganjilan. Rifan Nurmulki bukan sekadar kapten, dia simbol perlawanan. Smash-nya keras, back attack-nya mematikan. Dan yang paling penting, dia tidak pernah menghindar dari bola penting. Meski tahu keputusan sering merugikan, dia tetap minta bola, tetap maju, tetap jadi sasaran. Itu mental baja. Itu pemimpin, kalah skor, menang martabat. Di akhir pertandingan, papan skor memang bilang Thailand menang.
Tapi ada hal yang tidak bisa dihapus oleh angka. Indonesia tidak runtuh, Indonesia tidak kehilangan muka, Indonesia tidak kehilangan harga diri. Mereka kalah, iya, tapi mereka tidak terkalahkan secara mental. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi lawan di masa depan. Karena tim dengan mental seperti ini tinggal menunggu waktu untuk membalas. Apapun yang terjadi, majulah terus Indonesiaku.